pagi, Dian. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kamu hari ini, Dian? Baik. Kelihatannya kamu lesu banget. Kenapa kamu, Dian? Saya sering terlambat datang ke sekolah, Bu. Selain itu, ada yang ingin kamu sampaikan lagi ke Ibu? Saya juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, termasuk tugas yang Ibu beri. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya sibuk membantu orang tua saya di rumah, Bu. Oh, begitu. Ya wajar lah. Kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan kamu juga sering terlambat ke sekolah karena kamu sibuk membantu orang tuamu di rumah. Sebenarnya di sini Ibu tidak ingin membicarakan kesalahanmu, tapi kita fokus bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi ini. Kamu melakukan hal itu karena ada alasan tertentu, bukan? Iya, Bu. Saya pulang dari sekolah langsung membantu ibu saya membuat dagangan, lalu berjualan hingga malam hari. Itu yang membuat saya tidur malam dan telat bangun pagi. Dan juga saya tidak sempat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya wajarlah kamu membantu orang tuamu di rumah karena tugas seorang anak yaitu membantu orang tuanya di rumah. Jadi sudah semestinya kamu membantu orang tuamu di rumah. Nah, coba kita lihat bersama. Kira-kira tindakan kamu yang sering terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kira-kira sesuai dengan keyakinan sekolah kita tidak? Tidak sesuai, Bu. Jadi kira-kira keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Keyakinan sekolah yang mengharuskan siswa datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan juga keyakinan siswa yang mengharuskan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kamu meyakini tidak bahwa kita harus datang, sudah harus ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan setiap siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Yakinlah, Bu. Ya, Ibu juga setuju bahwa kita harus ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan setiap murid harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya karena itu adalah salah satu kewajiban menjadi seorang siswa. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Bu. Kira-kira kalau kamu sudah memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Dan bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan mengatur waktu saya agar saya tetap bisa membantu orang tua saya di rumah, tapi juga saya tidak terlambat datang ke sekolah dan juga mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sudah menjadi orang seperti itu? Saya pastinya akan bangga kepada diri saya sendiri karena saya bisa melakukan semua kewajiban saya. Iya, baik Dian. Ibu juga senang sekali karena kamu akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Tetap semangat ya, Dian. Ya, Bu, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Singaraja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Komite Pembelajar yang bisa hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, terima kasih saya sudah diberikan waktu untuk berbagi, untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata CIP. Di sini materinya tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya bisa saya sampaikan di sini bahwa ini adalah salah satu tugas dari LMS CGP yang harus saya setorkan. Jadi mohon kerjasamanya nanti. Baik sebelumnya harus ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Kegiatan pada
apresiasi terkait dengan tugas dari Ibu Lurudi. Kita sebagai komponen dari pihak sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan melalui kegiatan ini Bapak Ibu terutama yang masih muda itu dapat menjadikan motivasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan guru penggerak, yang mana kita merupakan sebuah program kementerian sama seperti sekolah penggerak, karena kita sebagai sekolah penggerak angkatan pertama maka sangat elok sekali apabila kita memiliki guru penggerak. Saya berharap di periode berikutnya Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya juga kepada Ibu Lurudi, mudah-mudahan melalui kegiatan diseminasi ini menjadikan motivasi kepada teman-teman tentang menumbuhkan budaya budaya positif. Saya berpikir bahwa budaya positif yang sudah kita bangun, terutama dalam upaya pembelajaran bagi guru-guru kita semua, itu sudah cukup baik. Namun kiranya diperlukan mungkin motivasi ataupun dasar yang ataupun teori yang mendukung kegiatan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Bapak dan Ibu juga mohon partisipasinya. Terima kasih dan siang sejahtera Mas. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Singaraja, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Pembelajar SMP Negeri 3 Singaraja, dan Bapak Ibu Guru Komite Pembelajar yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di mana bisa saya sampaikan di sini kegiatan CGP yang saya ikuti, di sana ada 10 modul dan sampai saat ini saya baru sampai di modul yang keempat, yaitu modul 1.4, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa budaya positif di sekolah kita sudah baik, namun tentunya kita perlu adanya suatu peningkatan yang lebih baik lagi bagaimana cara menumbuhkan budaya positif khususnya di diri murid yang ada di sekolah kita. Ya, ini modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun agenda diseminasi pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sudah tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian paparan umum budaya positif, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian umum dari modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana yang pertama memahami konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu menciptakan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, untuk menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi dengan murid. Budaya positif atau ekosistem positif sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan dengan seorang petani, yaitu di mana seorang petani itu bisa merawat tanamannya dengan menyirami, memberikan pupuk, menyianginya, menghilangkan hamanya, seperti itu. Sama seperti itu, kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma, stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, mari kita kilas balik dulu tentang apa yang sudah kita biasanya lakukan ke siswa kita. Di sini ada pertanyaan, apakah yang Bapak Ibu akan lakukan jika murid Bapak Ibu sering terlambat datang ke sekolah dan tidak mengumpulkan tugas yang Bapak Ibu berikan? Tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan mengapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Sekarang saya akan bagikan kertasnya, silakan Bapak Ibu tulis jawabannya. Ini kita kilas balik ya, kilas balik yang sudah biasa kita lakukan. Minta tolong. Minta tolong Ibu. Saya tunggu jawaban Bapak Ibu. Bapak Ketua Komite saya berikan juga ya. Mana lagi kertas? Ya, pertanyaannya ada di depan. Ini bukan pertanyaan di Bapak Ibu. Kita kilas balik aja ya, yang sudah biasa kita lakukan ke siswa-siswa kita. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan jika murid Bapak Ibu sering terlambat datang ke sekolah dan dia juga tidak mengumpulkan tugas? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, silahkan isi nama. Nama absen. Canda. Ya, kita kilas balik aja yang sudah sering kita lakukan ke siswa kita. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan jawaban Bapak Ibu itu ditukar dengan teman di sebelahnya. Kemudian dicocokkan apakah sama jawabannya. Kan tindakannya bisa saja berbeda. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah saya minta satu relawan yang mau membacakan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan atau silakan Ibu Agung. Kenapa? Karena yang memiliki bapaknya orang di rumah sakit, kemudian dari mamanya datang ke sekolah sehingga terlambat. Nah, kalau menurut pendapat saya dari apa yang disampaikan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika ada murid Bapak Ibu yang sering terlambat datang ke sekolah
dan tidak mengumpulkan tugas yang Bapak Ibu berikan. Kalau dari pengalaman saya di dulu itu mungkin ada kaitannya. Jadi dia terlambat datang sehingga tidak sempat membuat tugas, gitu. Tapi kalau sekarang saya di sini sampaikan, mungkin yang pertama sama dari pengalaman saya akan menanyakan alasannya kenapa anak itu terlambat datang. Karena ya kemarin juga ada karena terlambat diantar orang tuanya, masih nunggu motornya dipakai dan sebagainya. Dan kita tidak bisa memaksakan gitu. Memang kita mengharapkan anak datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian untuk tugas yang tidak dikumpulkan, ini juga sudah disampaikan terkait dengan anak tersebut datang terlambat karena sibuk menjadi orang tuanya. Nah, tapi di sini untuk tugas yang tidak dikumpulkan, ya kita juga harus menanyakan alasannya terlebih dahulu. Jadi apakah dia tidak mengerjakan karena tugasnya sulit, misalnya tidak paham apa yang harus dilakukan. Jadi paling tidak ada pemahaman seperti itu dari guru. Jadi sebagai guru kita di sini mendidik, membina, mengarahkan, tidak mengmanis begitu saja siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ini kalau menurut saya. Gitu. Nah, tetapi kalau sekali dua kali mungkin alasan sulit, tidak bisa, tidak paham, mungkin kita masih bisa toleransi. Tapi kalau berkali-kali tidak mengumpulkan tugas, tentu saja di sini kita sebagai guru mata pelajaran akan memberikan tindakan atau ada penanganan khusus. Misalnya kita suruh anak itu mengerjakan tugas ya tidak dikerjakan, itu dikerjakan di ruang guru misalnya, ya, jadi di depan seperti sering guru-guru lain juga melakukan hal itu. Jadi suruh ruang guru mengerjakan tugasnya duduk di depan. Jadi paling tidak anak itu mungkin sebenarnya dapat shock terapi gitu. Jadi dia mungkin bisa termotivasi untuk mengerjakan tugas. Kemudian juga kita bisa mendiskusikan anak tersebut yang tidak mengerjakan tugas dengan wali kelasnya dan juga dengan guru kita. Kita mencoba di sini berkolaborasi, tindakan apa yang harus kita berikan pada anak tersebut. Ya mungkin itu tanggapan dari saya, Bu. Terima kasih atas waktu. Iya, terima kasih Pak, luar biasa sekali ya. Ini tindakan yang sudah pernah dilakukan, ini kita sebagai untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kedua ada Miss Luna yang angkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya memberikan beberapa refleksi apa yang sudah saya kerjakan di selama pembelajaran di kelas. Sebelumnya selama pembelajaran di kelas saya biasanya itu sebelum di awal pembelajaran itu kita punya kelas promos, jadi ada aturan kelas di awal semester. Jadi di sana itu ada hal-hal yang kita setujui sepakati antara saya sebagai gurunya plus dengan siswa, di mana aturan-aturan yang di awal yang kita sepakati adalah ada on time. Jadi on time itu harus tepat waktu, berada di kelas, kemudian tugas harus dikerjakan, dan yang ketiga adalah respect dengan teachers dan teman yang lain. Itu yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi ketika mereka melanggar beberapa janji itu, jadi saya ada kesepakatan dari ada bukti bahwa mereka sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang melanggar atau yang tidak disiplin pada saat datang ke kelas atau tidak membuat tugas? Sebelum saya untuk mencegah hal itu, saya lakukan reward dulu, memberikan enforcement atau memberikan hadiah, tidak hadiah barang, tapi memberikan pujian kepada yang sudah mau mengerjakan, sudah mau disiplin. Tapi kalau masih tetap ada yang seperti itu, berarti saya akan melakukan pendekatan dulu kepada siswa, menanyakan sampai sama dengan bawah, menanyakan bahwa apa yang terjadi, kenapa tidak datang, kenapa tidak membuat tugas.
dengan lakukan pendekatan itu supaya mereka yang mungkin saja pada saat itu mereka kondisinya tidak baik atau situasinya lagi tidak baik, jadi kita tidak langsung mengejat bahwa dia itu tidak disiplin. Kemudian namun jika dilakukan terus-menerus, jadi saya akan bekerja sama seperti dulu, bekerja sama dengan BK, dan sebenarnya titik poinnya adalah bekerja sama dengan orang tua agar bisa bekerja sama dengan kita sebagai guru untuk bisa lebih mendisiplinkan anak tersebut. Terima kasih Ibu Stella, ya luar biasa sekali. Jadi sudah menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian nanti ada konsekuensinya, begitu ya. Ada konsekuensinya jika melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Baik Bapak Ibu, silakan ditampung dulu jawaban dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tulis tadi. Nanti Bapak Ibu yang akan menemukan jawabannya. Apakah yang sudah kita lakukan yang kemarin-kemarin itu apakah itu bisa dipertahankan atau bisa kita beberapa kita revisi atau kita tingkatkan seperti itu. Apakah jawaban Bapak Ibu sama dengan teman Anda, teman Bapak Ibu, apakah sudah ditukar? Saya yakin tidak jauh berbeda ya. Jauh berbeda, mirip. Ya. Saya lanjut dulu. Kemudian ini ada kita sedikit bermain di sana kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Pak Ibu dan teman di sebelahnya. Saudara secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Untuk Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman B, teman di sebelahnya akan mencoba membuka kepalan tangan itu dengan berbagai cara. Mungkin dengan membujuk, dengan dicikin atau apa. Pokoknya yang teman B itu berusaha juga biar bisa membuka teman kepala tangan. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan yang membuat kepala tangan ini, apakah akan membuka atau tidak? Coba silakan dipraktekkan dulu ya Pak Ibu. Biar tak semua kelihatan ada yang update. Ada sesuatu anak itu ada benda yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Ya, teman B-nya itu ya boleh apa aja lu tulis. Teman B itu harus sekuat tenaga juga membuka. Mungkin dengan membujuknya, mungkin memarahinya, kamu harus membukanya atau dengan cara apa? Sekarang siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang nanti yang B yang membuka? Ayo, atau coba saya minta satu relawan, mungkin Bu Eli bisa ke depan dengan teman sebelahnya mempraktekkan apakah yang akan dilakukan Bu Eli dan Bu Rizka untuk berusaha membuka kepalan tangannya. Siapa yang berfungsi A? Bu Eli yang mengepalkan tangan. Ya, silakan. Sekarang gimana? Apa yang dilakukan Bu Rizka? Ya, ambil mic-nya boleh. Caranya Bu Rizka untuk membujuk Bu Eli agar mau membuka kepalan tangannya. Mungkin dengan merayu atau nanti aku kasih hadiah. Bu Eli, boleh nggak saya minta benda yang ada di kepalanya Bu Eli?
Mungkin Rizka gimana setelah tenaga dia bisa membuka tangannya boleh dipaksa atau gimana? Atau pokoknya sama-sama mempertahankan gitu. Apakah Bu Eli akan mempertahankan atau membuka kepalan tangan itu? Tergantung pada Bu Eli aja. Kalau boleh, nanti saya kasih snack yang ada di belakang. Boleh Kak? Kertas. Ada yang bisikin katanya pisang, bener ya? Punya siapa? Oh pisang, punya pisang suaminya. Pisang suaminya. Bu Rizka mau minta pisang suaminya. Pisang ini milik siapa? Miliknya Bu Eli. Terus? Kalau digelitik kayaknya nggak mungkin ya. Ya paksa aja ya. Masa nggak kuat lu? Nggak kuat. Tulangnya Bu Eli lebih gede daripada saya. Ini makan. Oh, uang. Oh ada 5.000 mau nggak? 5.000 aja. Pakai beli bakso lumayan loh. Dicium aja. Dicium aja. Ambil sesuatu, digigit. tak ambil sesuatu Kesimpulannya gimana? dengan tangan. Kesimpulannya, Rizka tidak bisa membuka kepalan tangannya Bu Eli. Begitu. Tidak bisa? Tidak bisa ya. Silakan Ibu Ibu, terima kasih dan Bu Rizka. Mungkin ada satu orang lagi yang akan merelakan membuka kepalan tangannya. Tadi Bu Eli mempertahankan ya, nggak mau membuka kepalan tangannya walaupun dengan berbagai cara. Ibu Rizka ingin membuka kepalan tangannya. Saya minta lagi satu, ada yang bersedia membuka kepalan tangan. Mungkin ada yang bersedia atau semuanya tidak bersedia. Bagaimana dengan Pak Windu? Dengan Pak Wahyu? Apa kabar? Itu yang berjeruk. Oh, itu yang berjeruk. Siapa yang berperan sebagai A? Ini kostum. Ya. Sekarang anggap berarti siapa yang berperan sebagai mengepalkan tangan? Windu. Ya, silakan Pak Windu. Sekarang Pak Wahyu yang berusaha untuk membuka kepalanya. Apakah Pak Windu akan bersedia membukanya atau tidak? Dengan cara apa? Bebas. Dengan cara apa aja? Silakan. Oh, Pak Windu nanti gini. Oh gitu, dengan shoot. Kalau menang bisa dibuka, kalau kalah tetap berarti wah Pak Wahyu nggak bisa membuka. Ya silakan Pak Wahyu. Berapa kali kesepakatan? 2 kali ya. Bisa buka, yuk. Nggak bisa. Ya bisa kan itu kesepakatannya. Yuk, 1, 2, 3. Menang ya. Menang ya. Menang Pak Wahyu ya. 1. Ya, berarti Pak Wahyu berhasil
Terima kasih. Berarti Pak Wahyu berhasil membuka kepalan tangannya Pak Windu dengan syarat yang diberikan tadi. Kalau menang shoot tadi itu ya. Ya. Baik, apa makna dari kepalan tangan yang sudah Bapak Ibu buat tadi? Ya. Silakan kita lanjut dulu. Nah, ini terkait dengan teori kontrol, bahwa Bapak Ibu yang meletakkan tangan itu adalah Bapak Ibu kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain kecuali kita memberikan diri kita dikontrol oleh orang itu. Seperti tadi, walaupun dengan berbagai cara Bu Rizka berusaha mencoba membuka kepala tangan, tapi Bu Eli nggak bisa, nggak mau dibuka itu. Kemudian kalau Pak Windu karena dengan suatu syarat yang diajukan tadi, jika menang bisa membukanya. Jadi ini perubahan paradigma dari kontrol, bahwa sebenarnya ada ilusi kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi ya. Kita kan biasanya sering berpikir bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kadang-kadang yang masih ada di pikiran kita ya, bahwa kita bisa mengontrol murid. Namun sesuai dengan teori kontrol, kita bisa mengontrol murid itu karena murid memberikan aksesnya untuk kita mengontrol dia. Mungkin dia takut karena dia nggak dapat nilai atau lain sebagainya. Tapi jika dikaitkan dengan teori kontrol, sebenarnya seperti ini. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, terkait dengan kepalan tangan tadi, bisa nggak Bu Rizka kontrol Bu Eli untuk membuka kepalan tangannya? Seperti itu ya. Kita kalau teori kontrol itu kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi kalau kita kaitkan ke siswa, perilaku apapun yang tidak sesuai peraturan itu secara siswa, tapi kita berpikir bahwa dia itu memiliki tujuan melakukan semua itu. Kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti tadi. Kalau tadi kan Pak Windu bisa dikontrol sama Pak Wahyu dengan syarat yang tadi ada. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikirnya menang-menang. Kalau ini kita bandingkan dengan stimulus respon yang sering kita gunakan ya, seperti pemberian hukuman atau hadiah. Ya, kalau di teori stimulus respon kan kebutuhan kita itu sama. Kemudian kalau dari kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tadi mungkin dengan suatu syarat, kamu mau nggak membuka kepala tangannya itu seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, dan ini model berpikirnya menang-menang. Itu perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin. Sebenarnya yang sudah sering kita terapkan ke siswa, yaitu kata disiplin. Anak-anak, kalian harus disiplin dengan aturan. Sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian saya lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya yang sering kita lakukan ke siswa yaitu motivasi kita memberikan yang kita mengajar di kelas dan memberikan anak kalau Anda bisa, Anda dapat nilai ini. Itu kan semacam motivasi ya kepada siswa, tapi itu motivasi masih bersifat eksternal ya, karena dia ingin dapat nilai, ingin dapat hadiah. Kemudian anak kalau nggak bisa, nanti kamu dapat hukuman seperti ini, nanti kamu ibu suruh kebersihan misalkan gitu. Itu kan karena dia masih eksternal ya, masih karena dia takut akan kena hukuman. Tapi di sini terkait dengan motivasi disiplin positif, jadi kita diharapkan menumbuhkan motivasi internal yang di dalam diri siswa tanpa dia ingin hadiah atau tanpa takut hukuman, tapi dia melaksanakan itu karena dia memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirinya sendiri, seperti itu. Terkait dengan motivasi perilaku yang biasanya kita lakukan reinforcement ya, memberikan penghargaan, hadiah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap juga dia memerintah dirinya sendiri. Jadi kita terkait dengan kita kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi tidak hanya siswa itu melakukan hal-hal yang dia lakukan hanya karena takut dengan gurunya, seperti itu. Jadi tertanam juga motivasi internal bahwa tanpa ada guru pun dia melakukan hal itu, hal yang baik itu, karakter itu yang ingin kita tumbuhkan kepada siswa-siswa kita. Jadi nggak hanya motivasi eksternalnya aja, tapi lebih ke motivasi internal. Kenapa dia melakukan hal itu? Seperti itu. Ini budaya positif dari lingkaran ini, dari peraturan kelas, kemudian ke keyakinan kelas, lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan yang tadi sudah disampaikan sama Miss Nina, sudah membuat tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan ini juga sudah saya praktekkan ke murid yang saya ajar, yaitu saya ajak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya peraturan ya, kalau kesepakatan kan murid itu diajak juga membuat itu apa yang dia sepakati. Kalau peraturan kan hanya sepihak, hanya guru yang memberikan peraturan itu. Kalau ini kan kesepakatan, dia juga berpendapat. Misalkan dalam pelajaran hanya 1 kali boleh ke toilet, hanya 1 kali, atau nanti kan sebelum bel masuk kelas ya udah ke toilet dulu gitu kan, nggak berkali-kali. Itu karena ada kesepakatan atau keyakinan gitu. Seperti ini contohnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm seperti itu? Mengapa kita harus menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu? Itu lebih ke keyakinan ya, karena kita bukan hanya pakai helm itu bukan hanya takut sama kena tilang oleh polisi, tapi karena tahu akan itu keselamatan, seperti itu. Sama dengan 3M gitu kan. Jadi lebih ke keyakinan kita, karena kita meyakini bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan. Sama juga dengan siswa gitu. Kita meyakininya bahwa misalkan siswa tidak boleh ribut atau di kelas misalkan seperti itu. Itu yang keyakinan yang kita tumbuhkan ke siswa. Nah, ini kesepakatan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas atau ada yang sudah menerapkannya. Saya yakin banyak yang sudah menerapkan kesepakatan kelas dengan siswanya seperti ini. Misalkan nanti kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nanti banyak lagi
poin-poin yang bisa Bapak Ibu sepakati dengan murid-muridnya. Dia harus menghormati. Nah, ini tadi yang dihukum ya. Misalkan seperti tadi memberikan hadiah atau memberikan hukuman. Itu kan ini yang efeknya. Itu hanya berpengaruh di jangka pendek. Kalau yang motivasi internal kan nanti untuk bekal hidupnya dia akan tetap dia ingat gitu. Seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Kalau tadi kan kesepakatannya kalau melanggar apa konsekuensinya. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan dia disuruh keliling lapangan, itu kan. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, biasanya kalau bisa sakit fisik, bisa sakit hati kan. Kalau misalnya hukuman secara verbal, kata-kata, oh kamu kok bodoh banget, gitu kan. Itu bisa dia sakit hati kan, seperti itu. Kemudian kalau sanksi itu mereka nyaman melakukannya karena mereka tahu itu konsekuensinya yang harus dia lakukan karena melanggar, seperti itu. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, dia jadi denda mungkin. Kemudian anak menghargai disiplin, itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Ya, saya lanjut saja. Kemudian lanjut ke posisi kontrol. Ini yang tadi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu tulis di kertas di pertanyaan brainstorming itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang mana yang sering kita lakukan. Kalau dulu kadang saya suka sebagai teman, kita berusaha ya sebagai teman ke muridnya, jadi dia ini mudah menyampaikan seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga sebagai penghukum, kadang kalau gitu kan. Jadi kalau identitas berhasil dari teman ke pemantau, yang paling diharapkan untuk biar siswa bisa menghargai dirinya sendiri, yaitu posisi sebagai manajer. Terkait dengan itu, saya akan tayangkan video terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Mari kita menonton video terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Bapak Ibu, kita sudah menonton bersama video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi itu sebagai refleksi kita, sebaiknya kita ada di posisi mana. Ya, untuk membuat murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu refleksi buat kita semua. Terkait dengan 5 posisi kontrol itu, saya akan lanjut lagi sedikit tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Wilson. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi murid yang menemukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kita hanya menuntunnya, mengarahkan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada tindakan yang harus dia perbaiki sendiri. Kemudian langkah-langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini juga sudah saya praktekkan pada murid saya yang tidak mengerjakan tugas, yaitu kita menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama apa saja yang kita lakukan untuk menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya akan putarkan videonya lagi terkait segitiga restitusi.
Nah itu tadi Bapak Ibu kita sudah menonton bersama tentang bagaimana mengatasi siswa yang sedang mengalami masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu kita semua pasti sudah pernah melakukannya untuk menangani siswa yang bermasalah, walaupun tidak sesuai urutan itu ya, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat dengan siswa. Nanti jika dia melanggar, kita bisa kaitkan menangani masalahnya dengan seperti itu. Nah ini yang tadi sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Dari nilai-nilai apa yang diharapkan nanti akan terbentuk pada karakter siswa dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan siswa. Itu sudah selesai pemaparan materi dan kita juga sudah menonton video. Sekarang sampai di tahap yang terakhir, yaitu tanya jawab atau diskusi. Di sana saya berikan beberapa peraturan atau keyakinan. Kira-kira dari peraturan itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang kita tuju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita akan menuntut apa dari sisi Bapak Ibu? Nilai apa yang kita inginkan dari sana? Jika ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Coba kita lihat. Iya, tanggung jawab, betul sekali Ibu lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Biasanya ini murid yang suka mengganggu temannya ya. Kita ada menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Itu komitmen bahwa kita harus hadir tepat waktu gitu. Baik, kita lanjut saja. Kemudian ini ya, tindakan guru seperti ini, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lagi sekali saya minta Bapak Ibu coba dituliskan sedikit tentang menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi di kertas yang sudah saya bagikan itu. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan. Tinggal dibuat aja hukuman atau konsekuensi gitu. Nomor 1. Kita bisa dibaca. Oh, baik, saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya, silakan ditulis di kertas yang tadi ya Bapak Ibu. Nomor 3, murid diminta untuk push up sebagai refleksi untuk kita semua. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Yang berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya,
Silakan ditulis untuk Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah ya Bapak Ibu, silakan dicocokkan apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Mari kita cocokkan bersama. Teng, apa itu hukuman atau konsekuensi? Saya kira semuanya benar. Ada yang salah? Paling bawah, sanksi atau konsekuensi. Ada yang benar semua? Misalnya benar semua, iya luar biasa. Misalnya sekolah dan satu. Misalnya juga salah dua. Daripada Lydia betul semua. Salah satu. Bapak Pak Omar salah satu. Yang mana salah? Oh. Yang mana? Yang terakhir. Ya. Karena mungkin konsekuensi itu kan pelajaran PJOK. Cocok. Kan bukan hukuman ya. Mungkin itu sebuah pemanasan buat pelajaran PJOK. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita pada sesi yang terakhir, yaitu pada refleksi dari pemaparan yang sudah saya berikan tadi. Ini ada 4 pertanyaan saya minta dari Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang didapatkan dari kegiatan ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Ambong seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Peran Ambong tadi ya, yang terkait posisi kontrol dari video tadi. Kira Bapak Ibu selama ini sudah ada di posisi kontrol yang mana gitu maksudnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan menjadi Ambong atau posisi di mana setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, cadangan. Bisa Bapak Ibu menuliskan hasil refleksinya untuk hari ini, dan saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Untuk yang nomor 1, mungkin ada yang Bapak Ibu bersedia menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Made. Ketua Komite masih nulis baik, saya tunggu. Sudah Bapak Made. Saya kasih kesempatan pertama untuk Bapak Ketua Komite Pembelajar untuk menyampaikan hasil refleksinya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mengikuti ini sangat tertarik ya, pengetahuannya banyak sekali hal yang baru. Paradigma saya, apa paradigma yang saya dapatkan? Ternyata di kelas itu pertama kita harus membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi dan posisi kontrol. Itu hal-hal penting bagi saya, karena hal tersebut mungkin secara tidak sengaja saya laksanakan, namun secara sengaja belum terlaksana atau tertulis atau terprogram di kelas. Memang sepakatan keyakinan kelas saya sering sampaikan pada siswa. Jika anak-anak 3 kali tidak buat PR, maka PR harus buat di sekolah dan selesaikan. Itu salah satu keyakinannya.
tapi tidak tertulis, tidak di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini adalah sangat bangga. Saya merasa jadi guru itu ternyata bangga, tetapi susah. Ya, belum ada berbeda. Kita bangga jadi guru, dan ternyata kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita jika kita bisa menerapkan apa yang diharapkan dalam Merdeka Belajar ini. Kemudian posisi sementara saya merasakan diri saya masih berada di kontrol penghukum atau pemantau. Ya, masih di sana. Sebab saya sering melihat anak-anak yang malas ditegur langsung. Kalau salah keras kita hukum. Keluar kamu buat tugas di luar itu misalnya. Kemudian yang terakhir, saya akan berusaha belajar untuk berada di posisi manajer. Ya, demikian Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Made sudah menyampaikan hasil refleksinya pada hari ini. Ya, saya yakin kita semua pasti sudah melaksanakan hal itu ya, walaupun tidak berurutan seperti itu. Namun saya juga begitu. Kadang masih ada di posisi membuat rasa bersalah, kemudian berusaha menjadi teman, kadang terhukum juga. Tapi kita belajar, kita semua berusaha untuk menjadi di posisi manajer yang diharapkan untuk membentuk siswa yang mandiri, bertanggung jawab dan merdeka sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin lagi satu ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya, saya persilakan. Dia berbeda sama Ibu Eli, Miss Rina. Ya, lagi satu, Miss Rina. Baik, apa yang bisa mengubah paradigma saya setelah saya mengikuti kegiatan hari ini? Jadi hal yang bisa mengubah paradigma saya yaitu saya sama seperti Pak Sukadi. Jadi biasanya saya menjadi posisi kontrol atau bahkan kadang saya membuat merasa bersalah, di posisi merasa bersalah dan bahkan dihukum karena saya kurang kontrol emosi saya juga. Namun setelah kegiatan dan mendapatkan materi hari ini saya akan berusaha. Jadi tapi mungkin tidak cepat, mungkin saya akan pelan-pelan untuk belajar itu supaya bisa menjadi posisi manajer, benar ya Pak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sina. Ya, jadi tidak jauh beda dengan yang disampaikan sama Bapak Made tadi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga pasti seperti itu ya. Menjadi guru itu adalah sesuatu yang hal yang bisa, makanya kan pahlawan, sebagai pahlawan, hal yang bisa kita banggakan, bisa melayani, bagaimana kita bisa melayani siswa kita menghamba pada murid sesuai dengan filosofinya Bapak KHD. Kita menuntun mereka sesuai dengan keadaan alam dan keadaan zamannya. Dan bagaimana mari kita bersama-sama agar belajar ini tentu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, tapi ini adalah perlu proses, perlu kolaborasi kita bersama bagaimana kita mewujudkan disiplin positif di sekolah. Dengan dari awal sudah dengan membentuk keyakinan kelas, kemudian kita mengubah posisi kontrol kita, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Saya yakin sebenarnya disiplin positif yang kita miliki di sekolah kita ini sudah bagus, hanya perlu beberapa hal yang perlu kita revisi, hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita tingkatkan seperti itu untuk menciptakan murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu dari saya. Mohon maaf kegiatan ini mungkin kegiatan berbagi yang saya berikan hari ini mungkin pasti banyak ada yang kurangnya, pasti banyak kurangnya. Nanti mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan membentuk murid yang lebih bertanggung jawab.
Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Jika ada salah kata atau yang hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, saya tutup dengan para besanti. Om Santi, 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 Om. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, itu saya merasa sangat senang. Karena menurut pemahaman saya, budaya positif adalah bagian yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Tentu hal ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu perlu proses dan juga diperlukan kolaborasi dengan semua stakeholder di sekolah tersebut. Pembelajaran yang saya dapatkan di sini adalah sebelum saya mengikuti PGP, saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan selama ini terhadap murid itu sudah benar. Saya berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Terkadang saya juga ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Saya menganggap bahwa hukuman yang saya berikan kepada murid yang melakukan kesalahan itu dapat membentuk disiplin diri pada murid tersebut. Namun ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa tindakan saya selama ini belumlah tepat karena semua itu belum dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Rencana perbaikan dan implementasi ke depan yaitu saya akan belajar untuk menjadikan diri saya lebih baik lagi dengan melakukan beberapa cara. Misalnya yang pertama yaitu berlatih untuk berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian yang kedua, menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus atau masalah pada murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah secara aktif dan efektif. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, dengan sesama rekan guru, komite sekolah, dan juga dengan masyarakat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang keempat, memperbanyak atau memperkaya diri dengan mengikuti diklat-diklat pengembangan diri yang menunjang tugas dan profesi saya sebagai seorang guru. Yang kelima, selalu merefleksi diri dan juga refleksi terhadap komunitas sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi CGP dan juga rencana perbaikan dan implementasi untuk ke depan. Saya berharap semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru dan juga pendidik pada umumnya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih.